Sering gak sih kita tuh kayak tersesat gitu di lautan istilah-istilah spiritual? Rasanya rumit ya. Nah, hari ini kita akan coba bedah semuanya untuk menemukan sebuah kebenaran yang sebetulnya sangat sederhana dan mendasar. Yuk kita mulai. Kalau pernah, tenang. Anda nggak sendirian kok. Ada banyak banget istilah spiritual di luar sana. Dan jujur aja, kadang itu bisa bikin pusing. Pertanyaan besarnya adalah, semua istilah ini nyambung nggak sih sama fondasi ajaran Islam yang kita pegang? Oke, untuk bisa jawab itu, kita harus paham satu perbedaan yang krusial banget. Ini kuncinya untuk membuka semuanya, perbedaan antara dua jenis bahasa dalam dunia spiritual. Yang pertama, ada yang bisa kita sebut bahasa rasa. Anggap aja ini kayak puisi, simbolis, indah, dipakai untuk melukiskan pengalaman batin yang dalam. Nah, beda banget sama yang kedua, yaitu bahasa akidah. Ini bukan puisi, ini adalah pondasi rumah. Sifatnya itu tegas, definitif, dan jadi dasar keyakinan yang nggak bisa diotak-atik. Nah, istilah-istilah kayak energi, cahaya, atau ruh elementer yang tadi kita sebutin, itu semua masuknya ke kategori bahasa rasa tadi. Itu tuh metafora teman-teman, sebuah cara untuk menggambarkan pengalaman, tapi bukan istilah baku dari Al-Quran atau akidah Islam. Sekarang coba kita geser dulu dari bahasa simbolis itu. Dan kita lihat seperti apa sih struktur yang jelas dan kokoh yang ditawarkan oleh Islam. Dan ini loh yang menarik. Kerangka dalam Islam itu justru sangat sederhana dan bersih, bebas dari spekulasi kosmik yang ribet. Ini ngasih kita tanah yang kokoh buat berpijak, bukan awan yang bentuknya berubah-ubah. Jadi, dalam Islam, manusia itu intinya cuma punya 3 komponen utama. Simpel banget kan? Masing-masing punya tugasnya sendiri. Apa aja itu? Pertama, ruh. Inilah sumber kehidupan yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita. Dan ini, dengerin baik-baik ya, ini poin paling krusial, ruh itu ciptaan, makhluk, bukan percikan Tuhan, bukan bagian dari esensi Tuhan. Ini adalah garis batas akidah yang nggak boleh dilewati. Al-Quran sendiri juga bilang gitu kan, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Ayat ini menunjukkan kalau sifatnya memang misterius buat kita, tapi statusnya sebagai ciptaan itu tetap sangat tegas. Komponen kedua, nafs. Nah, inilah akunya kita, yang mikir, yang rasa, yang punya mau. Kalau jasad itu mobilnya, ruh itu bensinnya, nah, nafs ini sopirnya. Dialah pusat kesadaran kita, dan dialah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Disinilah arena ujian kita yang sebenarnya. Dan Al-Quran jelas banget soal ini. Tanggung jawab itu, ya adanya di nafas. Si supir inilah yang bakal ditanya nanti, tadi nyetirnya gimana? Ini menegaskan kalau nafs itu subjek yang aktif, yang memilih dan bertindak. Dan yang ketiga, tentu aja jasad. Ya tubuh fisik kita ini, si mobilnya tadi. Wadah yang terbuat dari tanah yang isinya ruh sebagai bensin dan nafs sebagai sopirnya selama kita hidup di dunia. Oke, jadi kita punya ruh, nafs, dan jasad. Terus kalau kita ngomongin pertumbuhan spiritual, itu terjadinya di mana? Di bagian mana dari 3 ini? Nah jawabannya mungkin bikin kaget. Semuanya itu tentang perjalanannya si nafs. Dan ini dia nih pencerahan utamanya. Perjalanan spiritual itu sama sekali bukan tentang naikin level ruh. Ruh ya gitu-gitu aja. Dia adalah ciptaan Allah yang bisa berubah, yang bisa dididik, yang bisa disucikan, atau sebaliknya jadi kotor. Itu adalah kualitas nafs kita, kualitas si sopir. Nah, perjalanan si nafs ini ada tingkatannya. Mulai dari yang paling dasar, nafs amarah, jiwa yang masih liar, yang nurutin hawa nafsu aja. Terus dia berjuang, naik kelas ke nafs lawamah. Di sini dia udah mulai sadar, udah bisa nyesal kalau salah, udah bisa negur diri sendiri. Sampai puncaknya, nafs mutmainnah, jiwa yang udah tenang, pasrah total sama Allah. Terus gimana caranya biar kita bisa dapat pengetahuan spiritual yang dalam, yang sering disebut ma'rifat, tapi nggak malah jadi kebablasan atau tersesat? Nah, disinilah kita butuh pagar, sebuah pelindung. Pagar itu namanya tauhid. Coba bayangin ya, tauhid itu pagar yang kokoh. Nah, di dalam pagar itu, kita bebas mau gali sumur ma'rifat sedalam apapun. Aman. Dua hal ini nggak bisa dipisah loh. Kalau cuma ngejar ma'rifat tanpa pagar tauhid, ya bisa-bisa kita kesasar di kabut kebingungan. Tapi sebaliknya, kalau cuma punya pagar tauhid doang tanpa gali sumur ma'rifat, iman kita bisa jadi kering kerontang, cuma jadi ritual kosong. Pagar dan sumur ini saling butuh.
Pagar tauhid ini fungsinya buat ngasih batasan yang super jelas. Allah itu Khalik, sang pencipta. Titik. Nggak bisa ditawar. Sementara kita, termasuk ruh kita, itu makhluk ciptaan. Hubungannya jelas, tuan dan hamba. Nggak ada tuh yang namanya melebur jadi satu. Oke, setelah paham semua ini, jadi makin jelas kan, apa sih sebenarnya tujuan akhir dari semua pencarian spiritual ini? Apa intinya? Jadi kesimpulannya begini, pakai bahasa rasa yang puitis buat ngegambarin pengalaman batin, itu boleh-boleh aja, sah. Tapi jangan pernah sekalipun biarin metafora-metafora itu ngegantiin atau ngegeser pondasi akidah kita yang kokoh. Buah dari makrifat yang beneran, yang dijaga sama tauhid, itu bukan perasaan jadi orang suci atau sombong. Justru sebaliknya. Hasilnya itu kelihatan di karakter. Makin rendah hati, batinnya makin tenang, dan pasrahnya sama Allah itu total banget. Dan mungkin ini bedanya yang paling fundamental. Puncak spiritualitas dalam Islam itu bukan ngerasa menyatu atau jadi bagian dari Tuhan. Bukan. Tapi mencapai titik di mana seluruh diri kita tenggelam dalam penghambaan dan kepasrahan kepada Tuhan sebagai seorang hamba. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita semua renungin. Dalam perjalanan spiritual kita masing-masing, pagarnya udah kokoh belum? Pagar tauhidnya udah dibangun dengan benar belum? Semoga bahasan kita kali ini ada manfaatnya ya.